kenalin gue Olive dari Ilkom 24 dan gue Kajet dari Ilkom 24. Di sini kami sebagai host dari Ilkom Beropini 2025. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan inti yang mau kita obrolin hari ini nih, kita nggak cuma berdua doang ya, Jet? Kita nggak sendiri. Udah pasti ada temen yang lain juga nih sebagai narasumber kita hari ini. Mungkin kita tadi udah kenalan, sekarang gantian kali ya ke narasumber. Halo teman-teman, gue Gading dari angkatan 24 juga sama. 21, angkatan 21. Halo kaget. Lanjut. Lanjut. Halo, gue Zaidan dari Ilmu Komunikasi angkatan 2023. Asik. Halo semuanya, nama aku Viera, aku dari Ilkom angkatan 24. Oke, kenalin semuanya, gue Andi, gue dari Ilkom 22. Dan gue Sultan dari Ilkom 24. Oke, salam kenal semuanya. Terima kasih ya. Udah siap ya, semua udah siap ya? Kalau nggak siap boleh pulang. Jangan, boleh. Ya sudah. Kan di sini ada 4 angkatan berbeda nih. Angkatan ya pokoknya ada berbagai macam angkatan ya. Ada angkatan 21, 22, 23, 24. Sejauh ini kira-kira semester mana sih yang paling seru? Kayaknya lebih enak tuh dijawab dari yang pengalamannya udah banyak kali ya. Benar. Gak ada, teman-teman tuh nggak ada. Jadi anak kuliah itu tidak menyenangkan. Saya kasih tahu. Tapi gini, kalau semester yang nggak ada kuliahnya tuh kita punya semester 7. Jadi kan bebas mau magang, mau lanjut skripsi atau apa tuh terserah. Kalau semester yang mata kuliah paling menyenangkan itu semester 2 justru. Karena ada komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, organisasi itu. Psikologi komunikasi itu pelajaran-pelajaran yang kuliahnya tuh menyenangkan aja dan cukup praktikal lah. Utamanya kalau misal komunikasi antar pribadi, kalian tuh jadi tahu kalau tiap orang cara komunikasi beda. Kalau semester 1 seru, cuma kayak masih ada TPB kan, masih ada Pancasila, agama, dan walaupun public speaking seru banget buat sebagian orang tapi. Berarti TPB nggak berguna tuh maksud lo? Ini namanya logical fallacy. Anak kuliah tuh punya kemampuan untuk tidak logical fallacy. Cari sekarang berhenti, stop, cari di internet. Itu logical fallacy. Enggak, TPB itu ya udah aja, karena banyak ya sistemik lah itu masalah sistemik lah. Cuma ya pasti semester 2 yang paling menyenangkan. Ada semester 2 kan? Iya, benar. Nikmatilah. Jangan abang dulu deh. Semester yang paling menyenangkan ya? Kalau gua sebenarnya sama semester 2, cuma alasannya bukan karena akademiknya, karena gua ngerasa di semester 2 ini udah selesai ospek, terus mulai gimana ya, bener-bener berteman lah sama semuanya gitu. Jadi gue ngerasa baru dekat sama teman-teman gue di jurusan tuh di semester 2 baru mulai main, mulai nongkrong, mulai ngumpul bareng. Dan di semester 2 itu makanya gue ngerasa gue paling senang di semester 2 kayak gitu. Gue juga merasa semester 2, berarti kita setuju ya semester 2 paling seru. Tapi di luar dari akademik nih, akademik setuju bahwa pelajaran-pelajaran semester 2 tuh ya pelajaran yang kalian bayangkan akan ada di Ilkom gitu. Terus juga di luar itu pengalaman-pengalaman nih organisasi, kepanitiaan banyaknya tuh ikutnya di semester 2. Terus lomba-lomba komunikasi biasanya ada di semester-semester final. Jadi kalau kalian pada mau ikut komunikasinya di lomba-lomba gitu banyak di semester 2 gitu bareng. Kalau dari gue karena baru semester 2, bener sih maksudnya dari pernyataan tadi emang lagi seru-serunya sih jujur. Tapi kalau misalkan dari semester 1 sebenarnya nggak kalah seru sih, karena kan kita dikenalin sama kuliah ya jatuhnya, kayak TPB walaupun memang agak cuman seru nih karena kenalan sama teman-teman dari fakultas lain juga ya. Jadi di sana relasinya lebih diasah mungkin ya. Untuk semester 2 tadi bener seru banget. Cuma kalau misalkan untuk semester 1-nya juga kalah seru gitu sih. Jadi mungkin jawabannya semester 1 masih seru. Oke. Untuk aku mirip sih tadi sama jawaban Sultan. Mungkin gara-gara semester 2-nya juga belum selesai ya. Masih pertengahan semester 2, jadi belum bisa ngasih jawaban yang tentu di antara semester 2 sama semester 1. Tapi menurut aku untuk sekarang malah lebih seruan semester 1. Karena kangen banget guys sama masa-masa ospek itu, walaupun kadang-kadang capek, tapi kayak seru-serunya aja gitu, karena itu once in a lifetime kan, kita nggak pernah
bisa ngulangin lagi gitu. Tadi semester udah, sekarang kita ke sedikit lebih detail. Matkul, kalau matkul gimana? Wow. Kalau menurut aku ada 2 nih. Ada. Satu itu komunikasi antar pribadi, dan satunya lagi itu public speaking. Dua-duanya seru banget menurut aku. Kalau mungkin di public speaking karena banyak praktek ya, jadi kita di situ banyak ngomong, dan kayak mungkin kebanyakan anak ilmu komunikasi itu masuk ilkom karena mereka sering ngomong gitu di luarnya, gitu. Sedangkan kalau misalnya antar pribadi tuh kayak apa ya, enak, kita jadi bisa lebih mengetahui tentang diri kita sendiri, dan begitupun kayak kita belajar untuk lebih mengerti dengan orang-orang sekitar kita juga. Jadi sangat seru. Jawabannya iya, public speaking paling seru sih. Paling seru karena tadi ya, kita kan ilmu pasti maunya public speaking gitu. Dan yang kita tahu mungkin ada penelitian kalau salah yang 75% orang dewasa tuh takut sama public speaking gitu kan, lebih dari kematian. Jadi makanya itu kita dihadapkan ke ketakutan terbesar kita gitu kan dari public speaking. Jadi kayak gila banget. Apalagi ada bagian tuh masalah materi yang improvisasi, jadi kita dikasih kertas yang kita nggak tahu isinya apa, terus kita suruh improve ngomong sama 5 menit gitu. Itu kan dilatih banget ya gimana cara public speaking dan cara otak kita bekerja gitu sih kalau dari saya. Jadi public speaking jawabannya. Nah, kalau dari aku yang paling seru karena tadi dibilang paling seru semester 2 ya. Jadi mata kuliah yang menurut aku paling seru juga ada di semester 2. Kalau buat aku yang paling seru itu adalah mata kuliah komunikasi kelompok, teman-teman. Apalagi dari bukunya dari Bibi. Itu bukunya recommended banget teman-teman, bahkan buat orang-orang yang di luar dari ilmu komunikasi. Dia ngajarin komunikasi in small group, judulnya Communication in Small Group, pakai tulisannya tuh kayak rangkuman banget. Jadi kalau kalian baca itu bener-bener kayak baca rangkuman. Kalian baca itu tuh mudah banget dimengerti, banyak banget contoh-contoh yang dia kasih. Jadi kalau lo anak komunikasi ataupun bukan, Communication in Small Group dari Bibi sama Matterson kalau nggak salah ya, layak dibaca. Ya kalau gua tadi udah sempat disebut juga kan sama Viera. Kalau gue itu favoritnya ada di komunikasi antar pribadi, tapi alasannya berbeda karena gue ingat untuk project UAS-nya itu tuh kita harus ngewawancara orang yang kita impikan menjadi mereka nantinya gitu. Jadi di situ gue ngerasa kayak diwadahi lah gitu untuk mengajar mimpi gue kayak gitu. Oke, jelas ya public speaking itu udah pasti lah. Udah cukup jelas lah kalau public speaking. Tapi serunya di Ilkom tuh kita bener-bener belajar yang nggak ada aspek di kehidupan kalian yang tidak kalian pelajari. Bahkan sampai komunikasi resiko dan krisis. Sampai kita pelajari gimana bentuk komunikasi pemerintahan pada saat COVID kemarin, dan itu kayak menarik banget untuk dikaji karena dosennya sendiri juga masuk ke ring satunya tim komunikasi pemerintah lah. Itu bener-bener whole new experience banget. Tapi kalau pribadi karena subjektif banget ya, jawabannya pasti itu komunikasi politik. Kita ngebahas soal kampanye mereka, gaya bicara mereka. Nanti ada tulisannya di kampanye dan propaganda, dan itu benar-benar kepake banget buat gue at least. Jadi kadang kita ngerasa matkul Ilkom tuh nggak praktikal, tapi ketika kita belajar dan sesuai sama mungkin apa yang menjadi favoritnya kita, itu bakal jadi seru banget. Salah satunya ada mata kuliah lagi di semester 6 budaya populer. Kalian belajar K-pop, kalian belajar Doraemon, itu hal-hal yang pop culture kan, dan itu kalian akan belajar itu, dan itu akan menyenangkan sekali. Apalagi dosennya super pinter, namanya Mas Tito. Dia itu bahkan memperdalam soal kajian media budaya, tapi ngomongin setan, pocong, gitu. Jadi itu kan pop culture Indonesia yang dia bawa, dan itu sih komunikasi politik, budaya populer, itu menyenangkan. Jadi gini, tahun ini tuh Ilkom berapa itu ada yang gong, ada yang berarti ada yang beda. Ada yang beda. Yang mungkin beda apa dari Ilkom berapa ini sebelumnya memang? Soalnya di tahun ini tuh itu ada yang namanya program International Undergraduate Program. Ini programnya tuh baru ada 2024 kita kita di Ilkom ini 2025 dong. Nah kebetulan salah satu narasumber kita anak Ayuti. Andi, Ayuti ya. How's the weather?
Nah jadi kita mau nanya nih Vi, kira-kira sejauh lo udah kuliah 2 semester ini, overall kualitas IUP itu gimana sih untuk tahun pertamanya? Untuk tahun pertamanya gue bisa bilang lumayan bagus. Kualitas dosennya tuh kayak bukan yang apa ya, mereka semua tuh mayoritas mereka sangat fluent English. Karena kan emang IUP kan bahasa pengantarnya bahasa Inggris, dan kita pun nanti di semester 5 kalau nggak salah ya bakal dikirim juga ke Korea. Dan itu tuh mereka dari semester 1 pun kita udah di push, dan kita udah di set kepada standar gimana ya nanti kita tuh siap di saat kita diberangkatkan ke Korea gitu. Jadi mulai dari semester 1 pun kita ditaruh mindset tersebut, dan maksudnya dosen-dosennya pun berkualitas sangat baik gitu, dan mereka semua mayoritas fluent bahasa Inggris dan bisa mengantarkan materi-materinya dengan baik dengan bahasa tersebut. Itu menurut aku untuk tahun pertama sudah bagus banget gitu. Tadi kita udah dengar pendapat dari Viera langsung sebagai anak IUP itu gimana. Agak kepo dikit nih tanggapan teman-teman yang lain tentang IUP itu gimana deh? Yes. Good. Oke. Ya maksudnya bagus sih, karena kan kayak komunikasi kan ada di mana-mana ya. Kalau kita kan menjadi insan-insan pemimpin negara gitu. Kalau misalnya emang bagus menurut Viera, ya alhamdulillah semoga konsisten sih, bagus terus ya. Karena harapannya kan internasional bro. Mungkin nanti Viera akan ke Kenya. Nggak tahu. Boleh kalau dia mau. Bisa Boleh. Burkina Faso. Ini biso. Boleh. Gitu. Jadi kayak bagus deh. Kalau emang ilmu komunikasi menurut Pajajaran adalah prodi. Bagus. Falkan. Oh, ke saya. So today we gonna speak in English. You understand ya? Yes. I do not. Kalau menurut aku sih sebenarnya IUP ini ya kita percayakan saja lah pada bapak dan ibu di prodi gitu ya, yang merencanakan ini pasti mereka juga ada tujuannya. Dan aku senang banget sih kalau menurut Viera ini adalah program yang bagus ya. Semoga kedepannya bisa konsisten bahkan lebih bagus lagi, supaya teman-teman yang pengen juga punya pengalaman untuk belajar di luar negeri, semoga kedepannya kerjasamanya lebih banyak lagi negara-negaranya. Dan masih ada gelombang kedua berarti ya untuk pendaftarannya. Jadi buat teman-teman yang nonton ini juga yang belum jadi mahasiswa Ilkom Unpad, masih ada kesempatan nih buat masuk IUP. Tapi kalau dari gue pribadi sih, gue ngerasa bagus karena untuk apa ya? Mungkin itu akan berpengaruh juga ketika kita udah lulus nih, walaupun kita bukan angkatan yang IUP, tapi mengetahui ilmu komunikasi ada IUP-nya, itu mungkin akan menambah akreditasi dari si prodi Ilkom itu sendiri. Terus ditambah lagi, Ilkom juga kan salah satu jurusan terketat ya di Unpad. Jadi memberikan peluang tambahan juga buat teman-teman yang mau masuk, kan jadi nambah nih kuotanya buat IUP juga. Jadinya ya jadi ada peluangnya terbuka lebar lah buat teman-teman semuanya. Sama kalau di kehidupan sehari-hari mungkin ya, jadi bisa gengsi aja kali ya ke teman-teman jurusan lain di Vkom. Ya kebetulan kan nggak ada IUP-nya, kayak Ilkom nih bos ada IUP bro. Wah internasional nggak? Iya kan? Ya gitulah, kayak gitu kalau dari gue ya. Kalau gue sebenarnya nggak jauh beda sama abang-abang yang tadi. Sebenarnya ya, jadi mungkin karena dari 24-nya sendiri kali ya, pas tentunya itu sebenarnya agak kaget sebenarnya, ada IUP-nya keren banget gitu. Jadi bisa ada 2 pilihan gitu loh untuk anak 24-nya nanti gitu. Jadi emang membuka pilihan yang lebih luas aja, terutama bagi yang mau internasional gitu tadi. Itu sih kalau dari gue. IUP. Nah kan tadi udah bahas tentang akademik ya. Belajar terus ya. Iya, kan kalau misalnya di kuliah nggak jauh-jauh sama organisasi, Benar. kepanitiaan gitu Setuju. kan. Gila. Kebetulan kita narasumber macem-macem nih. Pernah Kebetulan organisasi diwakilkan semua ya? Diwakilkan semua. Bahkan katanya ada ketuanya kayak. Nah, itu dia. Luar biasa. Sebutin dulu, ada Hima, Ada Hima, DPM juga ada, DPM juga ada, Beviko juga ada. Wow. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Ya kayak kita mau dengar dari yang Hima Iya. dulu kali ya. Boleh. Yang dari
ilkomnya banget dulu deh. Kebetulan kita berdua gimana? Oke, kita ambil aja pendapatnya. Nah jadi kan ini udah mulai masuk ke bulan April ya Bang ya. Kalian udah bergabung juga nih di Makna Kita. Kira-kira Wow. apa sih, kenapa sih kalian tertarik untuk bergabung masuk ke organisasi di kampus? Sementara kan kalian udah ada beban-beban juga akademik, terus juga social life kalian juga kan pasti butuh waktunya jadi tersisa buat ini. Kenapa sih, apa yang menggerakkan kalian pengen ikut ke organisasi di kampus? Kalau dari gue sendiri jujur awalnya kayak masa kuliah nggak join apa-apa sih, pengen nyobain tapi apa ya, karena waktu itu pendaftaran yang paling dekat itu kan Hima, jadi kayak menarik sih Hima, terus aku juga beneran suka yang kayak desain gitu, makanya sekarang joinnya di Medful. Kalau dari aku sendiri itu join karena tadi kayak masa kuliah nggak ada organisasi, sayang banget gitu kan. Terus juga pengen ngasah juga desainnya karena emang itu passion gue kali. Gitu sih. Hima udah nih, Hima udah. DPM kali ya? Ya, jadi kebetulan teman-teman fun fact juga, beliau adalah pendahulu saya di ketua DPM. Oke, jadi DPM adalah panjangannya Dewan Perwakilan Mahasiswa. DPM ini merupakan badan legislatifnya dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Fungsinya adalah mengawas dari Hima itu sendiri, seperti itu. Kalau boleh tahu di DPM kalian ini pernah jadi apa? Kalau di DPM itu di tahun pertama jadi stafnya Komisi 3, namanya Menfo juga kayak kalian. Tapi setelah itu di tahun kedua alhamdulillah diamanahi oleh beliau untuk menjadi ketua DPM Ilkom kayak gitu. Berarti kalau nggak salah DPM tuh katanya yang ngawasin Hima juga gitu bukan? Iya, betul. Jadi kalau Hima ngalangin os-os. Kalau dari kayak Sultan juga DPM bukan? Iya betul. DPM ya. Kebetulan banget ya. Kebetulan. Jadi kalau misalkan tadi ya Bang Andi Komisi 3, saya Komisi 2. Komisi 2. Komisi 2. Komisi 2 tuh ngapain? Nah, mungkin kita bagi dulu komisi ya. Jadi di dalam tuh ada 4 komisi teman-teman. Ada komisi 1 itu komisi kebijakan publik. Betul. Terus ada komisi 2 ada pengawasan, ada komisi 3 itu tadi hubungan masyarakat. Betul. Dan komisi 4 itu aspirasi. Wow. Menarik banget. Nah, jadi untuk saya komisi 2, komisi pengawasan itu yang benar-benar fungsinya buat ngawasin proker dari Hima itu sendiri. Ngawasin, evaluasiin dan mendekatkan kepada Hima gitu. Jadi ya tadi badan legislatif dari Hima itu sendiri di Ilkom. Jadi orang lagi proker prototin tuh. Kalau Kak Zen ikutnya apa? Oh, sekarang aku juga menjabat di Himpunan Mahasiswa juga sebagai wakil kepala departemen di akademik dan profesi. Ih, bergigi ngeri. Nah, jadi teman-teman, kita kemarin udah ada 2 proker yang naik di Instagramnya Hima Ilkom. Ada yang namanya Construction. Yang ini. Sama satu lagi ada pensi atau pendapat mahasiswa ilmu komunikasi yang ini nih. Jangan lupa dicek teman-teman. Fokusnya di apa? Fokusnya adalah kita memfasilitasi mahasiswa ilmu komunikasi ini di bidang akademik dan keprofesian. Misalkan nih, kalau yang kemarin yang paling akprof banget nih ya, di construction kita tuh ngebahas tentang profil lulusan Ilkom. Ada 3 profil lulusan Ilkom. Dan kemarin yang pertama kita bahas tentang yang namanya scientific communication profesional kayak gitu. Kita mewawancarai seorang lulusan nih, alumni dari Ilkom, Mas Aziz. Sekarang dia menjabat sebagai dosen di Ilkom PSDKU kayak gitu. Ini kayaknya yang paling gong ya kayaknya. Pernah. Sekarang lagi nggak mau ngapain guys. Fokus skripsi aja. Tapi Cuma pernah menjabat di beberapa organisasi dan kepanitiaan. Satu. Pernah ngejabat jadi ketua DPM juga. Mungkin kalau dijelasin udah jelas banget, tapi mungkin buat teman-teman yang kebayang, teman-teman di SMA pasti ada OSIS dan MPK. DPM itu kayak MPK. Habis itu sempat ngejabat juga jadi ya di kepanitiaan, sempat ngambil ospek fakultas lah. Lumayan lah itu, lumayan. Jadi Project officer. Mahal.
Ya habis itu ya dapat kesempatannya untuk dapat amanah sih dari Kema Vkom ya buat jabat jadi ketua BEM Vkom. Ya Allah. Jadi ketua BEM Vkom kan jadi representatifnya keluar juga ya. Kadang nggak cuma di dalam Unpad tapi keluar Unpad juga. Ya itu tadi orang mikirnya stigmanya mereka, oh pasti jago ngomong nih, pasti ngoceh mulu nih, pasti apalah yapping dan segala macem. Enggak juga lagi sih. Langsung aja konfirmasi dari Viara nih, enak apa enggak di BEM Vkom? Sejauh ini. Tapi untuk tahun ini selama aku menjadi salah satu anggota BEM itu fun banget. Aku dapat untuk sekarang, even sekarang aja pun yang masih berapa ya, 2 bulanan, itu aku udah bisa belajar banyak banget dari kadep aku sendiri, dari kan aku di departemen SPO. Ya, dan aku sekarang mendampingi departemen Sandora. Nah, dan itu pun aku juga bertemu lebih banyak orang dan belajar banyak banget skill set yang sangat bakal dibutuhkan nanti ke depannya, itu sangat dapat sih di BEM. Oh, berarti seru beneran ya? Seru beneran. Tapi kalau misalnya mau dapat satu lagi juga ada nih, satu lagi BEM. Benar. Bener suka. Departemen apa kalau boleh tahu? Sama banget. Sama maksudnya. SPO juga. Cuma kalau tadi Vira dampingin Sandora, saya kedampingin Kastra, kajian strategis. Gitu dan bener sih, seru banget. Seru banget. Seru, tapi beneran seru dan iya bener sih, pengalamannya itu oke banget sih buat join ke BEM Vkom. Ngomongin soal organisasi BEM Hima itu pasti kan punya proker ya, pasti punya banyak acara, apalagi Vkom. Acara mulu kan. Banget. Di balik acara pasti ada dong yang namanya kepanitiaan. Iya. Nah, kira-kira nih sejauh ini kepanitiaan mana sih yang pernah kalian semua join dan itu paling mengesankan? Epicentrum pasti. Epicentrum. Itu karena itu yang membuka jalan banget sih buat kemana-mananya, dikenalin ke berbagai divisi juga kan. Karena kan di sana saya sebagai HR-nya Art Deco. Jadi gitu sih kalau dari saya Epicentrum itu sendiri udah bagus banget, terutama karena tadi dari staffnya sama kayak BEM sih tadi, nah pengalamannya banyak banget gitu. Oh tadi jadi gua Sultan juga, aku sama aku juga. Tapi juga paling berkesan juga, karena itu adalah merupakan kepanitiaan yang ngeberanikan aku untuk ke yang lain-lain. Jadi di semester 1 tuh sebenarnya aku ikut kepanitiaan pun juga cuma 1 dan itu nggak terlalu aktif. Tapi sejak aku ikut Epic jadi berani buat daftar BEM, jadi berani untuk coba yang lain-lain. Itu tuh starting point aku menurut aku di Epic. Buat dia paling menyenangkan dialog sih. Karena ya buat Viera sama Sultan mungkin kan itu yang ngebuka jalannya Epic. Tapi kalau buat gue yang pernah ikut Epicentrum, dialog, FA, Solar Market, kecuali Perak belum. Yang paling menyenangkan dialog, karena kapan lagi ada program kerja kalian bisa tidur di kelas. Waktu jadi staff ya, tapi waktu jadi PO tidur susah. Tidur susah. Jadi ya itu paling menyenangkan lah, karena bareng-bareng terus latihan terus. Kan kalian disambut harus dengan mentor-mentor yang sudah terlatih. Selamat pagi, selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Gue mau menyebutkan satu yang belum keluar, ada Sosumtropeo. Kenapa? Karena gue mau menjawab ini karena pekerjaan gue secara spesifik. Di situ gue diamanahi sebagai komentator, bro. It's a dream come true. Gue pengen banget jadi komentator sepak bola dan di situ dikasih kesempatannya jadi komentator futsal. Wow. Karena ya biar beda aja lah ya, gue bakal nyebut Solar Market. Solar Market ini adalah kepanitiaan di Vkom juga. Itu dari departemen Aircraft ya. Jadi gue di situ sebagai dekor. Seru karena ya gue tuh kalau nggak salah salah satu kepanitiaan di Vkom pertama kali yang gue ambil. Jadinya oh ternyata seseru ini ya main sama anak Vkom gitu. Karena gue kebiasaan mainnya di jurusan aja. Jadi ketika masuk ke Vkom, oh seru juga, lebih seru juga ternyata gitu. Memori yang memorable lah. Core memory kalau kata orang-orang ini. Ini kayak kalau saya podcast gak ada game kayak kurang deh. Kurang ya? Apa futsal? Gak usah. Mini games yang namanya True or False. Kan di Vkom nih ada salah satu yang kayak udah dikenal banget se-Unpad. Apaan?
Kantinnya? Iya, Kantin udah apa? viral, terus sering banget muncul di TikTok, terus orang pada review, katanya paling enak seunpad. Seunpad? Iya. Wah, Bener apa enggak sih? bener apa enggak menurut kalian? 1, 2, 3. False. Wah, dari yang false dulu kali kita yang false. Minoritas lu. Karena sama-sama enak juga sih yang lain menurut gue ya. Fakultas-fakultas lain juga enak-enak aja gitu loh. Mungkin salah satu alasannya juga karena gue nggak se-explore itu di Vkomnya. Gue seringnya cuma makan batagor cumai aja gitu. Jadinya Iya sih. ketika gue nyoba hal baru di fakultas lain, kantin-kantin fakultas lain kayak, oh enak-enak juga ya ternyata. Itu sih. Oke. Bukan berarti Vkom nggak enak, cuma ya yang lain juga enak gitu. Oke, enak-enak semua lah ya. Iya betul. Ada opini lain? Kebetulan tadi saya belum sempat jawab ya. Saya ingin menjawab false sih sebenarnya. False. Ada teman di boleh. Karena dari semester 1 itu kerjanya perginya ke fakultas lain. Oh. Kalau misalnya lagi gabut ke FK. FK. Atau enggak FKG. Dan jujur FKG kantinnya enak banget. Cok. Enak banget. Enak banget. Guys, kalau misalnya ada yang belum coba kantin FKG. Coba ya. Baru kedua Vkom, F1 FKG. Oke, tetap Masih ada ada Vkom ya. Iya. Iya. Masih ayam ya? Masih ayam. Iya, nasi Hainan ya. Iya, bener. Terus kalau misalnya di FK banyak sih. Tapi Banyak. dan kantinnya PW. Banyak. Nah, gitu. Biasanya Jat, itu kan kita tuh ada ospek. Benar. Ada ospek univ, Universitas. ada fakultas, sama jurusan. Betul. Biasanya nih, Biasa aja. nggak menyamaratakan, tapi biasanya ada aja tuh kayak angkatan atas yang Iya. kayak zaman abang dulu. Abang dulu. Lebih susah, lebih ribet. Jadi true or false kalau osjur itu makin kesini makin digampangin, makin dipermudah. 1, 2, 3. False. Oh. Yang true deh, seru kayak yang true. Yang terus seru ya kayaknya ya. Gimana itu? Ospek makin kesini makin gampang karena justru bukan dari gue yang punya pemikiran kayak gitu, tapi beneran abang-abangannya langsung angkatan 18, angkatan 16. Ketika ngomong emang dulu tuh ribet banget. Jadi gini, ospek kalian tuh harusnya dibagi ke 2 semester. Ospek fakultas tuh 3 bulan. Wah. Yang dulu, ini serunya. Dulu kalian itu masih punya ketua angkatan fakultas sebelum Covid. Ketua angkatan fakultas. Terus setiap kelompoknya, setahu gue tugasnya adalah untuk bikin pitch deck event tiap kelompok. Yang menang akan ngurusin makat angkatan fakultas yang ada panggung, ada musik-musikan. Dan itu Vkom banget. Dan tapi itu ribet banget karena lama banget. 1 minggu. Terus baru di semester 2-nya kalian osjur. Nanti ada rahasianya lah kenapa osjurnya di semester 2. Soalnya jadi ngebuka kenapa nggak masuk akal ada osjur di semester 1 atau semester 3 di angkatan atasnya panitianya. Jadi makin di sini makin mudah karena kayak gini deh. Waktu gue jadi staff OSPAD sama gue jadi PO OSPAD, gue lebih ngegampangin maba gue daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya tuh bikin kepang dikepangin. Kalian juga kepang ya? Enggak. Kepang. Enggak kayaknya enggak. Enggak kepang. Enggak. Udah Cuma gede aja. Gede. Kalau gua kan kecil banget. Oh iya disuruh kepang. Iya, Di gua ngerasain angkatan tuh gue Pak. bikin lebih mudah supaya nggak perlu nyampah, nggak perlu. Kan ada aja, iya ini kenang-kenangan bisa disimpan, tapi kan yang nyimpen nggak banyak. Jadi malah nyampah. Jadi gue pikirnya pakai yang bekas Prabu aja diganti, pakai kertas nama. Itu kan lebih mempermudah mereka. Terus juga angkatan mereka tuh harus ngejilid bulat-bulat gitu loh. Kok kalau jahat gitu sih bang? Bukan gue. Waktu gue zaman PO gue jilid biasa aja, clipping. Ya gitu, lebih gampang. Jadi kalau gue pribadi karena gue punya kontrol akan itu, ya gue bikin lebih mudah aja supaya kalian juga nantinya di osjur kan lebih mendalam lagi ya. Kalau OSPA kan paling ya 3 hari, yang udah lama-lama banget. Tadi true yang false. Kenapa tuh yang false? Gue nggak punya bayangan referensi seperti gading yang sampai ke atas ya. Berlebihan. Tadi yang true masih ada, satu lagi apa tuh? Dua ya betul. Karena gua rasanya emang apa ya, udah nggak relate aja mungkin ya, makin kan
zaman juga berkembang dan yang lama-lama ya udah nggak relate aja gua ngerasa Revolusi industri ya dia. Keberkembangan. tapi ya memang akhirnya ada pros and cons-nya ya ada plus minusnya juga cuma ya udahlah pada akhirnya juga mereka bakal dapet ceritanya mereka sendiri juga gitu mereka juga tetap struggle dengan cara mereka sendiri dan dapet cerita mereka sendiri gitu aja sih pada akhirnya. Tapi gue setelah mendengar dari dua abang-abang ini jadi setuju sih karena jadi true ya, jadi bergeser nih karena bener sih kita ada tendensi kayak mengurangi senioritas dari atas tuh yang mengevaluasi lah kayak ini nggak convenient nih di tahun lalu tahun kedepannya jangan diulangi lagi kayak gitu pasti dipermudah untuk yang lebih baik gitu. Ngomongin soal ospek nih, kadang tuh maba-maba tuh suka khawatir apalagi pas SMP SMA-nya tuh ada yang namanya senioritas. Nah, true or false di Ilkom itu ada senioritas. Nah, Let's go. Ayo. Futsal nih. Oke, 1, 2, 3. False. Kompak ya suaranya. tapi yang pada false. Nggak enak jawabnya. Abang-abangan. Oke, pertanyaan tadi tuh udah terakhir banget untuk games kita. Ya lagi dong 12 lagi. 12 lagi. Sedih aja kalian. Oke, ini udah langsung ke paling akhir aja deh. Sebelum ditutup nih, ini sebelum ditutupkan, sebelum diberakhiri, sebelum diakhirkan, sebelum tadi disudahi. Dirinya nih, wow. Kita mau dengar closing statement dari narasumber kita yang keren-keren banget ini ya. Closing statement kayaknya apa ya? Pride jadi anak Ilkom Unpad. Apa yang dibanggakan? Jahimnya warna kuning sekuning matahari. Wow. Banyak yang bilang kalau misalnya Ilkom Unpad adalah prodi terketat di Unpad, itu sendiri sudah pride. Bisa masuk sendiri itu sendiri sudah pride. Sepakat. Iya, pride-nya juga adalah kalau ini secara general Vkom lah ya, kita tuh satu-satunya fakultas ilmu komunikasi di kampus negeri guys. Itu udah pride kita sendiri. Pokoknya gong teman-teman. Jadi kita punya budaya di fakultas ilmu komunikasi yang terakhir ngomong tuh pasti gong. Dan diakhiri dengan pantun. Oke, closing statement dari gue. Ilkom itu kan nggak cuma tentang ngomong ya, tapi ternyata Ilkom itu lebih dari sekedar komunikasi, tapi pengembangan guys. Prime tuh. Mahal bos. Nggak cuma komunikasi, tapi pengembangan gak sih? Jadi itu berarti ya. Iya, maksudnya pride-nya ya udah. Kalian bisa nonton sampai akhir kayak gini berarti kalian udah tertarik sama ilmu komunikasi, daftar udah coba aja dulu, ya kan? Ya kalau pride gue sebagai anak Ilkom, kayaknya in general bisa berada di sini, bisa bareng sama kalian, bisa bareng sama teman-teman anak Ilkom tuh udah jadi pride banget ya karena sebenarnya pride gue yang lain udah diwakilkan oleh teman-teman yang lain. Jadi ya itu balik lagi dengan berada di sini itu udah jadi pride tersendiri aja buat gue. Ditambah lagi di Vkom di skala yang lebih luas banyak influencer, artis yang juga lulusan dari Vkom itu juga jadi pride sendiri buat gue sih. Contoh, 1 Bass Boy, 2 Yura Yunita, harus banget itu. 3 Depan Turas. Boleh. Ternyata sebangga itu ya. Jadi Ilkom tepuk dulu. Kalau ini udah beneran terakhir banget ya. Iya, terakhir. Udah selesai nih mah. Selesai benar ya. Udah habis. Tapi gue pantun satu. Satu. Terakhir ya. Jangan lagi ya, ini udah mau mulai. Iya, satu ya. Boleh. Beli pie bareng Ara, akhirnya sampai ke ujung acara. Satu lagi janji. Benar ya? Benar janji. Oke. Pergi mabit ke tusuk duri. Cakep. Kami pamit undur diri.